Halo semua, kenalin nama aku Melan Teresia Putri Simanjuntak. Nah, di praktikum Tekpang kali ini kita bakal bahas mengenai produk olahan susu nih. Nah, produk olahan susu yang bakal aku bahas adalah pai susu. Selain kita bakal bahas proses pembuatannya, kita juga akan mengemas dan membuat label dari produk tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita kenali apa itu susu dan apa itu pai susu. Susu merupakan salah satu produk hewani yang memiliki nutrisi tinggi dan memiliki sifat mudah rusak serta mudah dicerna oleh tubuh. Susu memiliki sifat yang mudah rusak karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, di mana kandungan nutrisi yang tinggi ini dapat menjadi media tumbuh yang baik bagi mikroba. Nah, untuk mencegah kerusakan pada susu, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut. Salah satu pengolahan lebih lanjutnya adalah dengan membuatnya menjadi pai susu. Pai susu merupakan salah satu makanan penutup olahan susu yang memiliki tekstur lembut di tengah karena menggunakan kuning telur dan susu sebagai flanya. Namun, pada bagian luar kulitnya memiliki tekstur yang sedikit keras. Pai susu sendiri telah menjadi oleh-oleh khas Bali pada tahun 1989, namun mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 2017. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama ada margarin 100 gram, tepung terigu 200 gram, tepung tapioka 2 sendok makan, telur 4 butir, susu kental manis, dan susu UHT. Kita masukkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam wadah, lalu tambahkan margarin sebanyak 100 gram ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan juga sedikit garam dan gula ke dalam adonan. Aduk semua bahan-bahan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan sedikit vanili, lalu aduk kembali adonan menggunakan spatula hingga tercampur. Tambahkan 1 butir telur ke dalam adonan, lalu aduk lagi hingga merata. Aduk kembali adonan menggunakan tangan agar adonan tercampur lebih merata lagi. Nyalakan dan panaskan terlebih dahulu oven yang akan digunakan. Kemudian olesi cetakan-cetakan pai dengan margarin. Setelah itu bentuk adonan kulit pai sesuai dengan bentuk cetakan. Setelah semua adonan kulit pai telah dibentuk, tusuk-tusuk menggunakan garpu. Setelah adonan kulit pai telah ditusuk-tusuk, kemudian dimasukkan ke oven untuk di baking sebentar hingga setengah matang. Sambil menunggu adonan pai matang, kita akan buat adonan fla susunya. Pisahkan 3 butir kuning telur dari putihnya. Kemudian campurkan susu UHT ke dalam ketiga kuning telur tadi sambil diaduk. Lalu tambahkan susu kental manis ke dalam adonan fla susu. Kemudian campur ketiga bahan fla susu tadi menggunakan mixer dan kecepatan sedang dan tidak terlalu lama. Setelah adonan fla tercampur, nyalakan kompor dengan api kecil dan masak adonan hingga mengental. Jangan lupa adonannya sambil diaduk agar tidak gosong, dan apabila adonan telah mengental, kita matikan kompor. Sambil menunggu adonan fla susu dingin, kita keluarkan adonan pai dari dalam oven. Kemudian masukkan adonan fla susu ke bagian tengah pai. Setelah semua adonan telah diberi fla, masukkan pai ke dalam oven untuk dipanggang. Setelah matang, keluarkan pai dari dalam oven menggunakan lap. Setelah itu, keluarkan pai dari cetakan dan tunggu hingga dingin.
Nah, pai susu dengan merek Pisukahi pun telah siap untuk disajikan. Rasanya sangat lezat. Tepung terigu dalam pembuatan pai susu berfungsi sebagai bahan pembuat kulit pai, di mana kadar protein yang dibutuhkan dalam pembuatan kulit pai susu ini adalah 8-9%, yang berarti tepung terigu yang digunakan yaitu tepung terigu berprotein rendah. Nah, pada pembuatan kulit pai susu ini juga digunakan margarin yang berfungsi untuk memberi tekstur renyah pada kulit pai. Margarin juga berfungsi dalam mencegah kelengkatan produk akhir pada cetakan sehingga pai susu yang telah matang dapat keluar dengan mudah dari cetakan. Tepung tapioka pada adonan kulit pai berfungsi sebagai penambah kekenyalan, pengikat, dan penstabil adonan kulit pai. Selain itu, kita juga memasukkan garam yang berfungsi untuk menambah kegurihan dan gula yang berfungsi untuk menambah rasa manis. Fungsi telur dalam pembuatan pai susu ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan pengikat adonan kulit pai dan memberi kelembapan pada pai yang akan dipanggang, sedangkan fungsi yang kedua itu adalah sebagai isian fla, di mana yang hanya digunakan adalah kuning telur. Rasa yang dihasilkan dari pembuatan pai susu ini adalah lezat dan terasa susunya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan susu pada produk pai susu. Aroma yang dihasilkan oleh pai susu ini adalah aroma harum atau aroma khas kue yang dipengaruhi oleh pemberian vanili, di mana vanili dapat berfungsi sebagai pemberi aroma khas kue, memberi efek lebih menarik dan menghilangkan bau anyir dari telur pada adonan. Nah, warna yang dihasilkan oleh produk pai susu ini adalah sedikit coklat. Hal ini dikarenakan adanya reaksi pencoklatan pada tepung terigu dan susu. Nah, sedangkan tekstur yang dihasilkan oleh pai susu ini adalah garing di luar namun di tengah itu bertekstur lembut. Hal ini dikarenakan bahan baku isian tengahnya itu adalah kuning telur dan susu. Nah, perubahan warna yang terjadi pada pai susu ini adalah dari berwarna kuning menjadi warna sedikit kecoklatan. Hal ini dipengaruhi oleh proses pemasakan yaitu baking dan boiling. Selain dipengaruhi oleh proses pemasakan, hal ini juga dipengaruhi oleh bahan baku yaitu tepung terigu yang akan mengalami reaksi pencoklatan dan susu yang memiliki fungsi meningkatkan warna pada pai susu. Nah, karena adanya perubahan warna, maka tekstur, rasa, dan aroma juga ikut berubah. Tekstur kulit pai yang awalnya masih lembut berubah menjadi garing di luar namun tetap lembut di tengah. Hal ini dipengaruhi oleh proses baking dan kandungan gluten pada tepung yang digunakan. Nah, selain kita melihat dari parameter organoleptik atau parameter sensoris, kita juga dapat melihat parameter kimia pai susu, di mana pai susu memiliki rata-rata kadar air sebesar 2,71%. Nah, hal ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, di mana menurut SNI 0129731992 kadar air pada pai maksimal sebesar 5%. Sedangkan untuk kadar protein, kadar lemak, kadar abu dan karbohidrat pai susu adalah sebesar 8,39%, 6,22%, 1,07%, dan 84,29%. Setelah kita bahas mengenai proses pembuatan pai susu, kita masuk ke proses pengemasan dan pelabelan. Sekarang kita akan mengemas pai susunya. Kita masukkan ke dalam wadah dari bahan plastik, kemudian kita hektar dari segala sisi. Setelah kemasan produk sudah terhektar dan rapat, kita tempelkan label produk. Di situ terkandung komposisi produk, nama produk, dan logo halal. Nah, pai susu ini sendiri diberi nama produk yaitu Pisukahi, di mana label produk ini memiliki fungsi sebagai identitas dari produk pai susu yang akan dipasarkan, mempermudah konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya, dan menjadi penguat branding usaha dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, kita juga menggunakan kemasan dari berbahan plastik, di mana kemasan ini memuat 2 pieces pai susu. Nah, fungsi dari kemasan sendiri itu adalah melindungi produk dari kontaminasi lingkungan luar, mencegah kerusakan sehingga umur simpan dari produk itu menjadi lama, serta memudahkan dalam proses pendistribusian produk. Nah, setelah kita bahas proses pembuatan, proses pengemasan, dan proses pelabelan, kita bahas apa aja sih fenomena yang terjadi dalam proses pembuatan pai susu ini.
Nah, fenomena pertama yang terjadi dalam proses pembuatan pai susu ini adalah proses pemasakan yang terdiri dari dua, yaitu proses baking dan proses boiling. Nah, proses baking itu terjadi pada adonan kulit pai, sedangkan proses boiling itu terjadi pada isian atau flas susu. Fenomena yang kedua yaitu terjadi pada proses pemikseran flas susu, di mana proses pemikseran flas susu ini menggunakan kecepatan sedang dan tidak terlalu lama. Hal ini dibuat agar adonan fla itu tidak berubah sampai berbuih, di mana tujuan pemikseran ini sendiri itu hanya agar kuning telur dan susu itu bercampur dengan rata. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi fenomena tadi. Yang pertama itu adalah fenomena proses pemasakan, di mana faktor yang mempengaruhinya itu adalah suhu dan lama proses baking dan boiling. Di mana apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi dan lama waktu pemasakannya terlalu lama, maka adonan kulit pai dan fla tadi akan cepat gosong. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi fenomena pemikseran tadi, di mana apabila proses pemikseran terlalu lama dan menggunakan kecepatan yang terlalu tinggi, maka adonan fla tadi itu akan berbuih dan teksturnya akan mirip dengan whipping cream. Jadi nggak sesuai dengan adonan fla susu yang akan digunakan. Nah, tadi kan aku sudah memberitahu pada teman-teman mengenai proses pembuatan, proses pelabelan, proses pengemasan, serta fenomena dan faktor yang mempengaruhi fenomena dalam pembuatan pai susu. Sekarang aku ingin coba memberikan saran yang sekiranya dapat membantu teman-teman dalam proses pembuatan pai susu. Nah, saran yang pertama itu agar selama proses pencampuran kuning telur dengan susu menggunakan mixer dengan kecepatan sedang dan tidak terlalu lama. Dan saran yang kedua adalah proses baking dan boiling harus menggunakan suhu dan waktu yang tepat. Nah, sekarang kita sudah masuk di akhir dari video ini. Semoga video yang aku berikan ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.